Shalom keluarga damai, kembali lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera 20 Februari 2024. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan begitu mengasihi kami. Kami bersyukur untuk hari yang baru, kesempatan yang baru untuk kami boleh menikmati kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, boleh meneguhkan hati dan iman kami untuk terus percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk mengerti, dan biarlah Allah Roh Kudus tolong kami supaya kami juga bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan kita hari ini dengan tema perjanjian Allah dengan Abraham. Dan pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Kejadian 12 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Kejadian 12 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon Tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu, Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bicara soal berjanji. Seringkali kita sebagai manusia berjanji untuk melakukan sesuatu. Entah berjanji kepada diri sendiri atau bahkan kepada orang lain. Tentu ketika kita sudah berjanji, kita akan berusaha menepati janji itu. Tetapi seringkali juga ketika kita berjanji, kita sudah berusaha, namun kita tidak bisa menepati janji tersebut. Kita perlu berusaha untuk menepati janji. Bahkan ketika kita berusaha pun seringkali kita gagal menepati janji tersebut. Karena kita adalah manusia yang terbatas dan sekalipun sudah berusaha masih ada kemungkinan bagi kita untuk tidak menepati janji tersebut. Berbeda dengan Allah, Allah adalah pribadi yang selalu menepati janjinya dan mengerjakan janjinya bahkan sejak dunia diciptakan. Sudah seumur dunia ini, tetapi janjinya tidak pernah sekalipun berubah dan ia lupakan begitu saja. Allah sudah mempunyai kehendak untuk mengkhususkan satu kaum bagi dirinya dan melalui umat istimewa itu ia akan memberkati semua bangsa. Perjanjian Abraham sangat penting dalam memahami konsep kerajaan Allah dan ketika kita melihat di dalam perjanjian lama, perjanjian Abraham sudah digambarkan di dalam Kejadian 12 ayat 1-3 yang sudah kita baca. Dan perjanjiannya adalah perjanjian yang tidak berkondisi, perjanjian yang harafiah yang dapat dimengerti sebagai mana adanya. Tanah yang dijanjikan harus dimengerti sebagai definisi dari kata tersebut, bukan sebagai kiasan. Dan perjanjian itu bersifat kekal, sehingga perjanjian antara Allah dan Israel berlaku selamanya. Dalam perjanjian dengan Abraham, Allah pun memampukan Abraham percaya dan beriman kepada segala janji-janji Allah di dalam kehidupan Abraham. Sekalipun bagi manusia, janji tersebut adalah janji yang terlihat mustahil untuk dilakukan. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ia adalah Allah yang setia dan ia adalah Allah yang menggenapi janjinya.
Bahkan saat ini kita pun boleh dapat menikmati dan hidup di dalam janji Allah di dalam kehidupan kita. Adapun 3 bagian penting dari perjanjian Allah dengan Abraham. Yang pertama, perjanjian tanah. Allah memanggil Abraham dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah yang akan diberikan kepadanya. Janji ini bahkan diulangi lagi dalam Kejadian 13, di mana Abraham harus berjalan mengelilingi batasan tanah tersebut. Dan yang kedua adalah perjanjian tentang keturunan. Allah berjanji akan memberikan Abraham keturunan dan menjadikan Abraham sebuah bangsa yang besar. Pada waktu itu Abraham berumur 75 tahun dan tidak mempunyai keturunan. Bahkan Sarai dikatakan mandul. Tetapi Allah berjanji bahwa ia akan mendapatkan banyak keturunan. Janji ini bahkan dikembangkan di dalam Kejadian 17 di mana Allah menjanjikan bahwa bangsa dan raja akan berasal dari keturunan Abraham ini. Perjanjian ini dikembangkan di dalam perjanjian Daud di dalam 2 Samuel 7 ayat 12 hingga 16 dan akan berujung pada kerajaan Mesias di atas tahta Daud yang memerintah atas umat Israel. Dan perjanjian yang ketiga adalah perjanjian berkat dan penebusan. Allah berjanji memberkati Abraham dan semua keluarga di bumi melalui Abraham. Perjanjian ini dikembangkan dan bahkan digenapi di dalam perjanjian baru sebagaimana penggenapannya di dalam Ibrani 8 ayat 6 sampai 13. Bagaimana Yesus Kristus adalah penggenapan janji Allah yang boleh memberikan berkat bagi setiap orang yang percaya. Bahkan setiap kita sampai saat ini boleh menikmati berkat keselamatan dari Allah melalui Yesus Kristus. Cara Allah menggenapi perjanjian Abraham adalah secara harafiah. Sejauh Allah telah menggenapi bagian per bagian menurut sejarah. Allah memberkati Abraham dengan memberinya tanah dan berabad-abad kemudian Abraham menguasai tanah tersebut. Dan Allah memberkati Abraham secara rohani. Allah memberinya banyak keturunan dan Allah pun menjadikan Abraham bapa leluhur bagi Mesias yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, janji Allah digenapi. Dan saat ini bahkan kita pun boleh menikmati janji Allah dan hidup di dalam janji Allah yang sempurna dan setia. Janji Allah tidak hanya diberikan kepada tokoh-tokoh di dalam Alkitab saja, tetapi janji Allah sudah beribu-ribu tahun itu bahkan diingat, digenapi sebagaimana bukti kasih-Nya yang sempurna. Bukan karena siapa kita, tetapi siapa Allah. Allah yang berjanji adalah Allah yang setia dan bahkan menyatakan janji itu pun kepada kita yang hidup di zaman ini. Bapak Ibu Saudara, jika Allah begitu mengasihi dan mengingat segala janjinya untuk membuktikan kasih-Nya bagi kita, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita hidup sebagai orang-orang yang mau terus percaya dan memegang janji-Nya yang setia dalam setiap kehidupan kita? Apakah kita ingat akan pribadi-Nya di dalam setiap pergumulan kita? Atau mungkin dengan mudahnya kita melupakan pribadi-Nya atau janji-Nya dan bahkan lebih mudah untuk meragu dan putus asa? Seringkali Bapak Ibu Saudara di dalam tantangan dan pergumulan hidup kita mudah untuk meragu dan putus asa. Tetapi biarlah hari ini firman Tuhan Allah yang berjanji itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Biarlah Allah yang berjanji, Allah yang setia dan Allah yang menggenapi janjinya dan yang mengasihi kita boleh sekali lagi menguatkan hati dan iman kita untuk terus percaya dan beriman di dalam kehidupan kita yang penuh dengan tantangan dan rintangan. Seperti Abraham yang terus ditopang di dalam anugerah Allah untuk percaya kepada Allah dan janjinya, biarlah kita pun ditopang oleh anugerah Allah untuk percaya dan teguh di dalam iman kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami boleh percaya kepada Allah yang janjinya tidak pernah berubah, kepada Allah yang setia dan kepada Allah yang menyatakan janjinya bahkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahkan di zaman ini kami boleh menikmati kasih Allah yang besar yang pernah Allah berikan pada tokoh-tokoh Alkitab, dan kami bersyukur kalau itu semua boleh kami nikmati di dalam Yesus Kristus sehingga kami boleh menemukan keselamatan yang sejati dan kehidupan yang kekal. Kami bersyukur ya Tuhan, dan biarlah janji ini boleh sekali lagi menjadi kekuatan bagi kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami di dalam segala tantangan kehidupan, kami terus belajar percaya dan mengingat akan janji Tuhan, Allah yang setia yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.